Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mampir ke channel aku. Kali ini aku akan ngasih sajian bagaimana trik mudah belajar Undang-Undang Dasar 1945. Kali ini aku akan bahas bab 1 dan bab 2 tentang negara dan MPR. Ikan kakap, ikan gabus, daripada aku banyak cakap, yuk capcus. Tapi ku ingatkan sekali lagi ke kalian, jangan lupa kalian subscribe, like, baru beri kritik dan saran agar membangun channel aku untuk kedepannya. Stay tune the next video. Nah, yuk kita bahas trik mudah belajar Undang-Undang Dasar 1945. Setelah 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Di bab 1 ada bentuk dan kedaulatan. Pasal 1. 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Kak, bagaimana sih trik mudah belajar undang-undang itu supaya kita ingat? Nah, ini aku akan kasih triknya. Pertama kita tulis negara, terus pasal 1 terbagi 3 ayat, ya kan? 1. Kesatuan Republik, kedua kedaulatan rakyat, ketiga negara hukum. Terus, bagaimana? Terus kita jadikan bagaimana sih kalimat trik mudahnya itu? Nah, nih, aku kasih 1 kera dihukum. Kok bisa sih Kak? Jadi 1 kera dihukum dari mana sih asalnya? Nah, dari mana? Itu kita ambil dari ide pokok yang udah kita bahas tadi, yang sebelumnya. Terus dari ayat 1 dari Kesatuan Republik, ayat kedua kedaulatan rakyat, ayat ketiga negara hukum. Nah, 1 itu dari kesatuan, kera itu dari kedaulatan, rakyat, dihukum, berarti negara hukum, ya kan? Jadi trik mudah belajarnya di pasal 1 di bab negara, yaitu 1 kera dihukum. Kita masuk di bab 2 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, terdiri dari pasal 2 dan pasal 3. Di pasal 2 terbagi 3 ayat. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ayat kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Ayat ketiga, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Di bab 2 ada Majelis Permusyawaratan di pasal 3. Ayat pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ayat kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan Wakil Presiden. Ayat ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Kak, kasih tahu dong cara trik mudah belajar di bab 2 tentang MPR yang terbagi 2 pasal itu Kak, pasal 2 dan pasal 3. Jelasin dong Kak, caranya bagaimana kok aku? Sabar ya Dek, bakal kakak jelasin. Sabar dulu, sabar. Nah, kakak akan bahas satu-satu dulu ya Dek ya. Ini di bab 2 ada MPR, terbagi 2, pasal 2 dan pasal 3. Kita bahas pasal 2 dulu ya. Pasal 2 terdiri dari 3 ayat Dek. Yang pertama, MPR sama dengan DPR plus DPD. Ayat kedua, MPR sidang 1 kali 5 tahun. Ayat ketiga, putusan suara MPR sama dengan suara terbanyak. Terus bagaimana cara trik mudahnya Kak? Trik mudahnya itu, gini deh, kita jadikan 1. Anggota MPR sidang putuskan suara. Dari Mana Kak? Kok bisa jadi anggota MPR sidang putuskan suara? Dari anggota MPR itu meliputi MPR sama dengan DPR plus DPD. Sedangkan sidang kita ambil kata yang di tengah itu deh, MPR sidang, kita ambil sidang. Terus putuskan suara, dari kita putusan, kita ambil jadi putuskan, terus suara terbanyak deh. Jadi di pasal 2, anggota MPR sidang putuskan suara. Anggota di ayat 1, terus sidang di ayat kedua, putuskan suara ayat ketiga. Mudah kan Dek belajar tentang MPR di pasal kedua? Kak, di pasal 3 bagaimana Kak? Ajarin dong nanti Kak trik mudahnya bagaimana? Sabar, pasti kakak jelasin. Nah, di bab
kedua, MPR pasal 3 terdiri 3 ayat. Nah, dari tadi yang udah kita bacakan pasal itu tadi, kita ambil inti pokoknya. Nah, dari inti pokok itu, ini dia. Di pasal 3, ayat pertama, MPR mengubah Undang-Undang Dasar. Ayat kedua, MPR melantik presiden. Ayat ketiga, MPR memberhentikan presiden. Terus Kak, trik mudahnya bagaimana Kak? Kok bisa jadi kayak gitu? Nah, masih belum ngerti juga ya deh ya. Ini kakak jelasin lagi. Nah, ketika udah kita bacakan itu, terus kita ambil inti pokoknya. Terus menjadi MPR ubah Undang-Undang Dasar anti berhenti. Kok bisa jadi gitu Kak? Nah, MPR itu dari ayat pertama, itu MPR mengubah Undang-Undang Dasar, kita jadikan ubah Undang-Undang Dasar itu di ayat 1 pasal 3. Nah, anti kita ambil dari kata melantik, ya kan, di tengah-tengah itu kan anti. Terus berhenti kita ambil kata yang di pasal 3 ayat 3. Nah, jadi cara mudah mengingat di pasal 3 di bab MPR adalah MPR ubah Undang-Undang Dasar anti berhenti. Dan jelaskan Nadi, terima kasih telah menonton. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian like dan subscribe agar membangun channel aku untuk kedepannya. Stay tune the next video.